Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat sekolah ya. Insya Allah kebaikan kecil apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, tetap semangat ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, untuk hari ini bagi anak-anak kelas 10 IPS 1 kita akan masuk pelajaran matematika wajib bab 1 ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Materi bab 1 untuk semester ganjil ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, materi baru ya anak-anak ya. Yang dulu di SMP mungkin belum pernah kalian dapatkan. Kita pelan-pelan saja ya. Oke. Pertidaksamaan nilai mutlak. Apa sih sebetulnya kompetensi dasar yang hendak kita inginkan dicapai dalam pembelajaran ini? Yang pertama adalah menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Apa artinya ini? Artinya nanti yang akan kalian dapatkan di sini di dalam pembelajaran ini adalah mendapatkan penyajian bentuk persamaan dan pertidaksamaannya nilai mutlak gitu. Dan menentukan penyelesaiannya. Caranya begitu ya. Oke. Apa sih sebetulnya kompetensi dasar yang kedua? Ya, kalau kita punya masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, maka kita akan menyelesaikannya. KD-nya insya Allah dua ini anak-anak. Satu yang ini, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, apa sih nilai mutlak itu? Ini anak-anak. Definisi simple atau sederhana dari nilai mutlak adalah jarak antara sebuah bilangan dengan 0 pada garis bilangan real. Berarti mau tidak mau kita harus membuat garis bilangan anak-anak. Garis bilangan seperti ini. Kita lihat, kita punya garis bilangan di sini. Ini namanya segmen garis anak-anak ya. Ya biasanya di ujung dari segmen ini kita beri tanda panah begitu, menunjukkan bahwa garis ini panjangnya tidak terbatas ke kiri dan tidak terbatas ke kanan. Sepanjang-panjangnya tidak terbatas. Misalkan saya punya titik di sini, di angka minus 2, misalkan saya berdiri di sini. Kalau saya tanya ke kalian, berapakah jarak antara saya dengan bilangan 0? Berapa anak-anak jaraknya? Jaraknya adalah 2 jarak saya. 1, 2. 2 langkah ke depan sampai 0 saya. Oke? Ini adalah, maka jarak saya adalah 2. Jarak sama dengan 2. Ya. Misalkan saya punya titik di sini, di angka 2 positif di sini. Kemudian saya hendak jalan di angka kelima di sini. Dari angka 2 jalan ke angka 5. Maka berapakah jarak saya? Jarak saya adalah 1, 2, 3. Oke, berarti jaraknya saya dari angka 2 ke angka 5 adalah 3. Gitu ya? 3 jaraknya. Lalu bagaimana misalkan saya punya posisi di angka 1. Angka 1 ini. Saya punya posisi di angka 1. Anggaplah di sini. Kemudian saya hendak berjalan ke kiri sampai di angka min 5. Jadi kalau saya tarik garis anak-anak gini. Maaf ya garisnya nggak lurus ya. Begini. Ini dari angka 1 ke angka min 5. Berapakah jarak saya? Maka jarak saya adalah kita hitung dari angka 1 anak-anak. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Maka jarak saya adalah 6. Oke, pada garis bilangan seperti ini. Padahal kalau kita lihat anak-anak, titik A ini arahnya ke kanan. Titik yang ini anggaplah kita punya titik B juga ke kanan. Titik C, misalkan ini titik C ke kiri. Tetapi jaraknya tetap sama. Jaraknya tetap positif. Inilah yang dinamakan nilai mutlak. Apa artinya? Artinya nilai mutlak itu adalah nilai yang nggak mungkin negatif, anak-anak. Nilainya ketika ada sebuah bilangan, anggaplah bilangan itu X. Ketika diberi nilai mutlak, ini tandanya nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak tandanya begini. Ini tandanya nilai mutlak. Maka hasilnya pasti positif. Kalau misalkan dia itu, kita punya angka misalkan, angkanya adalah 2. Oke, saya kasih tanda mutlak begini. Maka hasilnya adalah 2. Kalau saya punya angka min 2, saya kasih tanda mutlak seperti ini, maka hasilnya juga sama, anak 2. Karena nilai mutlak itu adalah jarak, bukan melihat dari positif atau negatifnya sesuatu. Jadi kalau misalkan saya punya angka min setengah, saya kasih tanda mutlak begini, tanda mutlak garis 2 ini, maka ini hasilnya berapa? Setengah, pinter. Nah, oke, jadi inilah yang dinamakan angka mutlak, anak-anak. Ya, kalau kita teruskan, persamaannya demikian. Jika saya punya bilangan, sebuah bilangan X, misalkan satu variabel, X saja. Kalau X sama Y, 2 variabel, anak-anak. X dan Y 2 variabel. Kalau X saja seperti ini, 1 variabel. Saya punya bilangan, kita lambangkan dengan X bilangannya, dikasih tanda mutlak, artinya adalah 2. Artinya dia adalah X, tidak pakai negatif. Arti satunya adalah min X. Satunya X, satunya min X. Kalau yang X adalah jika X lebih besar dari 0. Satunya min X jika X lebih kecil dari 0. Pakai contoh ya, misalkan. Saya punya tanda mutlak misalkan 9. Apa artinya ini? Artinya 2. 1 adalah 9, ambil yang positif. 1 adalah min 9, ambil yang negatif. Oke? Yang atas yang positif sama dengan ini. Jika X lebih besar dari 0. Kalau yang min 9 sama dengan ini. Jika X-nya lebih kecil, nggak pakai sama dengan, lebih kecil saja. Bisa? Inilah persamaan nilai mutlak kita. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh yang lain. Kalau misalkan saya punya, anggaplah nomor 1 ya. Nomor 1 saya punya angkanya adalah min 3. Kasih tanda mutlak. Oke? Artinya apa ini? Artinya, satunya masih ingat ya. Kalau saya punya X begini, maka artinya adalah X-nya yang ada di sini ditaruh sini. Satunya di min. Oke? Yang atas, jika X lebih besar sama dengan 0. Yang bawah, jika X lebih kecil dari 0. Ayo coba. Ini kita aplikasikan ke soal yang di atas. Yuk. Kalau saya punya minus 3, maka artinya ini X, ini X. Kalau ini min 3, maka di sini pasti min 3. Oke? Ya? Oke? Loh, bukan ada minnya. Loh, ini bilangannya min. Kalau ini X, ini X. Kalau di sini min 3, maka ini juga min 3. Oke? Jadi min 3 jika X lebih besar sama dengan 0. Yang bawah, anak-anak, yang bawah. Yang bawah ini kan min X. Pertamanya X jadi min X. Berarti kan kebalikannya. Kalau di sini min, maka kebalikannya apa? Plus ya. Nah, jadi gini. Nah,
Ya, kebalikannya tuh ini. Oke, jika X-nya lebih kecil dari ini. Selesai persamaannya. Bisa ya? Nomor 2, coba satu lagi. Nomor 2. Kalau saya punya nilai mutlak dari 4, misalkan. Yuk, apa artinya? Artinya 2, Bu. Oke. Arti yang pertama, ini sama dengan ini. Kita tulis, karena di sini 4 tidak ada minnya, maka kita tulis 4. Oke? Belakangnya sama, anak-anak. Nggak usah diubah belakangnya. Jika X lebih besar sama dengan 0. Oke? Yang bawah, anak-anak, kalau X menjadi min X, balikannya kalau 4 di sini menjadi min 4. Oke? Jika X-nya lebih kecil dari 4. Selesai. Definisinya sudah selesai. Oke? Nomor 3. Kalau saya punya misalkan 3x min 1. Misalkan anak-anak ya. Oke? 3x min 1. Artinya apa ini? Artinya ini sama. Ada 2, Bu. Oke. Yang atas tidak berubah. Siapa yang atas? Ya ini semua ditulis di sini. Ini semua ditulis di sini. Berarti 3x min 1. Oke, jikanya gimana jikanya? Nah, dilihat. Berhubung ini X, ini juga X. Maka kalau di sini 3x min 1, ini juga sama, nak. 3x min 1. Ininya diganti. Ininya diganti. Ini kan X, X, X. Oke, kalau ini 3x min 1, di sini juga 3x min 1. Jikanya juga 3x min 1. Oke, kita tulis ya. Berarti jika 3x min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi begini. Gak usah bingung ya. Yang bawah. X menjadi min X. Positif menjadi negatif. Ya, dilihat. 3x ini kan positif. Depannya tidak ada embel-embelnya. 3x. Maka ini kita tulis lawannya. 3x positif, lawannya apa? Min 3x. Oke? Min 1 negatif. Lawannya apa? Min 1 plus 1. Nah, kita tulis di sini plus 1. Tuh. Oke? Jika sama, dilihat. Ini X, ini X, ini X. Maka kalau ini 3x min 1, maka kita tulis di sini 3x min 1 lebih kecil dari 0. Bisa? Bisa. Cuma anak-anak, persamaan ini tidak bisa kita tulis begini. Ini namanya pertidaksamaan. Ya, ini namanya pertidaksamaan ini. Harus diselesaikan. Selesainya kan gimana? Ya sudah, dari sini. Kita teruskan 3x min 1-nya pindah ke ruas kanan jadi positif ya, nak ya. Berarti tandanya tetap lebih besar sama dengan 0-nya tetap. Min 1-nya saya pindah ke sana jadi plus 1. Oke, berarti hasilnya adalah 3x lebih besar dari sama dengan 0 tambah 1. Ya 1 lah. Ya, berarti x lebih besar sama dengan, jangan lupa perkalian. 3-nya mau saya pindah, anak-anak. Karena 3 sama x ini perkalian, maka ketika pindah dia jadi pembagian. 3-nya di atas, pindah jadi di bawah. Berarti 1/3. Loh, selesai. Yang bawah. Sama ya, ini kita sederhanakan. 3x-nya diem, min 1-nya pindah, berarti tandanya lebih kecil. 0-nya tetap. Min 1 ketika pindah di sana jadi plus 1. Oke, berarti 3x lebih kecil dari 0 tambah 1. Ya 1 lah. Berarti x lebih kecil dari, karena 3x itu adalah 3 kali x. Ketika 3 pindah ke sana, dia jadi pembagian. Jadi per. Oke, berarti 1/3. Selesai, anak-anak. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk soal nomor 3. Kalau saya punya 3x min 1 ditanda mutlak, artinya, kita tulis ulang ya, 3x min 1. Jika langsung finalnya nanti langsung ini, x lebih besar sama dengan 1/3. Oke? Kemudian yang bawah kita tulis min 3x plus 1
jika X-nya lebih kecil dari sepertiga. Selesai. Alhamdulillah. Oke anak-anak, monggo silakan dimengerti. Insya Allah nanti kalau pertemuan lagi kita akan bahas tentang ini. Ya, tentang ini kita akan bahas lagi lebih jauh. Kalau misalkan kalian nggak mengerti, bisa japri saya anak-anak. Bu, saya belum mengerti, nanti saya terangkan ulang. Oke anak-anak, itu saja ya. Silakan ditulis di buku catatannya masing-masing. Ya, insya Allah hari ini saya nggak kasih tugas, insya Allah minggu depan saja atau pertemuan berikutnya besok insya Allah kalau kasih tugas ke kalian terkait dengan ini. Harapan saya kalian bisa. Oke anak-anak, cukup sekian. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.